Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Yusrandi, NIM saya 2003-03-0048. Soal pengertian objek kajian serta tujuan mempelajari usul fikih. Fikih secara etimologi berarti paham, tahu. Secara terminologi, fikih ialah ilmu yang menerangkan hukum syariat Islam yang diambil dari dalil yang terperinci. Usul fikih terdiri dua kata, yaitu us dan fik, yang berasal dari bahasa Arab, dan kata as merupakan jarak dari yang berarti akal, dalil, dasar, fondasi, cabang, dan kaidah. Pengetahuan fikih itu lahir dari proses dalam ilmu fikih. Objek kajian usul fikih menurut Al-Ghazali membahas tentang hukum syara, tentang sumber-sumber dalil hukum, tentang menginstibalkan hukum dan sumber dalil itu, serta membahas tentang ijtihad. Tujuan mempelajari usul fikih untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pembahasan terhadap dalil-dalil terperinci untuk mendatangkan hukum syariat Islam yang diambil dari tersebut. Nomor 2. Sebutkan sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah dan Hadis, ijtihad. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan ijtihad, istihab, dan ijma? Istihsan adalah meningkatkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa dan ditetapkan berdasarkan dalil syariah. Nomor 2. Ijtihad menurut bahasa berarti mencari sesuatu yang ada hubungan, sedangkan menurut istilah ialah menetapkan hukum suatu perkara menurut keadilan sebelumnya hingga terdapat dalil yang merubah hukum tersebut. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Nomor 4. Qiyas atau penetapan secara hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terlebih dahulu. As atau pokok, contohnya semua jenis minuman keras mempunyai unsur yang sama, memabukkan dan merusak saraf otak akal. 3. Far atau cabang, contohnya kedua macam pembunuhan mempunyai motif yang sama, mempercepat waktu untuk menerima warisan. Nomor 3. Hukum asyi atau hukum pokok, contohnya semua kegiatan bisnis pada suatu azan sholat Jumat dapat mencegahkan melupakan orang dari sholat Jumat yang wajib. Nomor 5. Macam-macam urf. 1. Urf marfaridah, yaitu suatu kebiasaan yang tidak bisa dijadikan landasan hukum karena bertentangan dengan nas-nas yang jelas status hukumnya. 2. Urf syahihah, yaitu suatu kebiasaan yang bisa dijadikan landasan hukum. 3. Urf syahihin adalah suatu kebiasaan yang telah disepakati oleh setiap manusia dimanapun dan kapanpun mereka berada. 4. Urf syahin khas adalah suatu kebiasaan yang hanya diakui oleh suatu negara, suatu provinsi, ataupun sekelompok masyarakat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.